Ya, kawan-kawan, dulur-dulur sekalian, selamat datang di channel kami. Saat ini kami bersama dengan panjenenganipun Pak Karno di kediaman Pak Karno di Desa Wunut, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Pak Karno, ini kan kami sebagai generasi muda ini sebenarnya sudah mengenal lama, istilahnya nama dari panjenengan. Cuma permasalahannya kan ada juga yang belum tahu banyak tentang kiprah Pak Karno di dunia kesenian dan kebudayaan dan sejarah yang ada di Sidoarjo ini. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu, Pak. Kenalkan para pemirsa, saya Pak Soekarno. Orang menyebut saya ini seorang seniman, budayawan katanya, padahal saya tidak merasa. Ya pokoknya berbuat, bekerja, berkarya gitu aja setiap hari. Demikian yang saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah salah satu kegiatan saya di antara 3 kegiatan utama itu, yaitu beraktivitas di bidang seni rupa, bidang budaya dan sejarah. Yaitu kegiatan-kegiatannya bersifat spiritual. Spiritual juga ya, Pak ya? Ya, padahal sebenarnya hal itu tidak disengaja. Saya tidak sengaja. Ceritanya begini, kenapa kok saya terpaksa harus melakukan olah spiritual? Begini, saya punya Pak D namanya Ngalimbo. Itu orang yang punya ilmu kanuragan. Kalau pencak silat, punggungnya itu dikasih batu. Penonton suruh memukul dengan linggis, itu tidak apa-apa. Kemudian sebelum meninggal, beliau memberikan 11 ilmu ke saya. Saya tidak mau menyerap semuanya, saya hanya mampu menyerap 9. Nah, oleh karena itu, akhirnya saya ingin mendalami ilmu dalam. Kanuragan tadi? Kanuragan. Tapi bukan kanuragannya. Suka mengembara, saya ingin mengenal makhluk di luar makhluk manusia. Oh. Unik kan? Berarti Pak Karno pada waktu masih muda itu sudah mengarah pada sebuah, apakah ada dimensi lain? Sudah. Contoh, ketika saya mengadakan perkemahan di Pacet, di sumber air itu, sumber air panas. Saya tidur sendirian di tenda. Tapi ketika pagi saya bangun di tengah jurang. Siapa yang memindahkan saya? Saya tidur di tenda. Ini kan, ya gak mungkin toh saya mau berangkat tidur di batu. Itu baru sadar saya, oh kalau gitu di antara manusia itu juga ada makhluk-makhluk lain. Pada usia berapa itu, Pak? Ya kira-kira tahun 64 ya. Tahun 64 ya? Kira-kira umur 19 lah. Masih 19 tahun? 19 tahun, sudah begitu. Ya akhirnya tidak sadar saya ini senang berkemah, menjajah kemana-mana dan sering menemui hal-hal yang di luar nalar saya. Anak buah saya tiba-tiba menangis histeris. Tak sembuhkan loh kok bisa gitu loh. Padahal saya itu ya udah punya kemampuan tentang itu. Hanya perkiraan saja. Kemudian ini kisah yang paling menarik adalah ketika saya mengadakan penelitian kerajaan Menakjinggo, Belambangan. Nah, dengan teman-teman sekolah berangkat ke sana, teman-teman SMA saat itu. Ya, setelah sampai di sana saya turun sendirian. Dari bis itu saya turun sendirian. Saya mikir gini, wah saya tak cepet-cepetan cari lah. Daripada teman-teman saya nanti supaya lebih cepat. Ya, akhirnya saya berjalan ke suatu desa. Suatu desa ada kuda lumping, permainan kuda lumping. Nah, ada permainan kuda lumping saya nonton. Tahu-tahu sudah mulai sore, matahari sudah mulai turun, gelap kan. Akhirnya saya pulang kemana ini, ya enggak? Nah, itu saya di jalan desa itu ada di ujung desa itu ada rumah yang beratap semuanya dari daun kelapa. Pohon kelapa, daun kelapa semuanya. Saya tidur di tempat tidurnya amben namanya itu. Juga tikar-tikar daun kelapa. Sebelum saya tidur, saya dicuci kaki saya dengan bunga. Saya disuruh mencuci muka dengan bunga, tangan dengan bunga. Malam saya diwejang. Namanya ilmu Cupumani Astogilo. Cupumani Astogilo. Kemudian sudah itu saya catat semua. Saya beritahu kepada Simbah itu, Mbah, saya sebenarnya kesini ingin ketemu Menakjinggo, Raja Belambangan. Kemudian begini, dia mengatakan tidak menjawab, tidak berani dia tidak, cuma diam. Kemudian pagi-pagi mukul kentongan, tong, kan? Loh, saya itu dijemput oleh ada lebih 40 ekor kuda putih, ya. Dengan yang nonton orang-orang cebol.
ya kalau disebut. Saya disuruh naik, ya ikut saja, namanya saya dijemput. Kemudian saya masuk ke keratonnya Menak Jinggo. Saya tahu Menak Jinggo itu gimana. Nggak cocok kalau misalkan seperti di ketoprak yang pincang, enggak, gagah besar, gagah. Dan dia punya anak punya adik namanya Menak Sembuyu. Menak Sembuyu ya. Menak Sembuyu adalah Menak Sembuyu. Ayahnya Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu. Sekardadu yang ada di Ketingan. Ketingan. Kemudian setelah saya masuk ke keraton, saya langsung suruh ganti busana keraton, manut saja namanya saya tamu. Saya catat semua, saya ngobrol bagaimana perjalanan Mojopahit saat itu. Nah, dia cerita tentang perjalanan Mojopahit. Kenapa kok Menak Jinggo harus bertempur dengan Prabu Damarwulan, ya kan? Itu karena sama-sama punya hak keraton Mojopahit. Betul Pak Karno. Kenapa Pak jenengan kok tertarik dengan sosok Menak Jinggo pada waktu itu, Pak? Karena kan di buku-buku nggak ditulis. Iya, kalau kita lihat di panggung ketoprak sendiri, ya. Itu kan digambarkan sebagai sosok yang antagonis kan begitu, Pak ya. Lawan dari Damarwulan betul. Dan Tribhuwana Tunggadewi. Itu kan hanya cerita dari para pengarang sejarah, romantika sejarah. Padahal faktanya ya tidak seperti itu, seperti biasa lah, rebutan kekuasaan. Kemudian setelah saya tidur semalam di situ, saya tidur itu mendengarkan gending-gending dan juga tembang itu berisi wejangan. Bahwa manusia itu ternyata saat itu intisarinya makhluk paling penakut di bumi. Ternyata benar. Bangun tidur kita takut kelaparan, harus bekerja. Takut ketinggalan. Betul? Iya, benar sekali. Takut gak keduman, takut miskin. Hujan takut kehujanan, panas takut kepanasan. Kalah dengan seekor semut. Pernah seekor semut takut menggigit kita, meskipun kecil. Pernah nyamuk itu takut menggigit kita, meskipun nanti ceplek mati enggak bisa. Kalah kita hidup kita dengan tawon. Tawon itu hidup rukun di dalam sarangnya. Andum tugas, rajanya berada di tengah. Bagian petugas cari makan terbang jauh sampai kilometer mencari-carinya kembang. Ya enggak? Kemudian yang di dalam jadi tentaranya bagian nyengat siapa yang mau mengganggu. Untuk mengamankan. Ya, tanaman-tanaman inti apa? Benang sari bunga yang disedap serap oleh lebah tidak akan mati, justru jadi buah, membawa manfaat. Dia setelah hidup di dalam sarangnya dia meninggalkan mati. Nah, baliknya apa yang kita lakukan sebagai manusia? Nah, inilah saya ilmu-ilmu semacam ini saya masuk ke dalam batin saya. Saya mencari hakikat kehidupan sebenarnya itu seperti apa. Saya menelusuri akhirnya, saya teruskan lagi. Ketika ilmu itu sudah selesai pagi hari, saya dikarak oleh orang-orang yang naik kuda yang 40 ekor kuda putih tadi itu menuju ke selatan. Mereka saya ke selatan dengan orang cebol-cebol itu. Naik perahu langsung masuk ke Segoro Kidul. Saya Pak Karno, gambaran tentang Prabu Menak Jinggo itu seperti apa, Pak? Ya seperti seperti orang besar pakai baju semacam keraton, ada anunya, ada kuluknya sedikit, adanya di sabunnya ada gitu. Jadi tidak seperti keraton ini ada bordirnya, itu belum ada itu. Ini seperti kalau gambaran di Prabu di Majapahit begitu ya, Pak ya? Apakah beliau ini orangnya kasar atau? Ya kasar namanya orang Menak Jinggo. Kasarnya iya, egoismenya iya. Cuma dengan saya, nyun sewu apa sebabnya saya tidak tahu. Dia salaman dengan saya dirangkul akrab betul akrab. Menak Jinggo itu kan heran saya. Loh ini raja kok dengan saya begini enggak dan batin saya. Tapi enggak apa-apa lah, saya dihormati dengan baik. Saya kapan-kapan akan membalas budi pada beliau. Pikiran saya begitu. Akhirnya saya ke Segoro Kidul tahunannya Loro Kidul menyambut saya. Kemudian di keratonnya itu saya ditunjukkan bahwa itu banyak orang-orang yang ditahan. Orang yang tenggelam di selatan itu mungkin yang dibodohi. Banyak sekali. Soalnya diikat ya tangannya, iya, diikat ke belakang gitu. Nah, terus kondisinya gimana, Pak? Ya masih ya namanya orang ya telanjang semua. Jadi tak berpakaian telanjang semua. Dengan kondisi tangan diikat. Kondisi tangan diikat, duduk. Saya tanya kenapa kok begitu? Dia melakukan kesalahan.
mengganggu Laut Selatan. Karena Laut Selatan itu kerajaan Nyai Loro Kidul. Jadi benar-benar apakah itu alam nyata, saya nggak ambil, itu ada alam gaib yang saya lewat. Ya kan? Kan nggak mungkin hal itu terjadi seperti itu. Iya. Kemudian beliau pesan, kalau ada apa-apa, sebut nama saya. Pada hari ini jam sekian kita komunikasi. Sampai sekarang saya masih bisa seperti itu. Komunikasi. Kemudian saya dipesankan, kalau kamu menuju laut, jangan lupa mencuci muka dengan air laut di pantai itu supaya gelombang nggak menyembut kamu. Ini pernah saya buktikan di Laut Selatan dengan teman-teman sini. Jarak pantai, jarak sampai tempat di sana airnya, saya di sini. Saya itu kejar sampai di sini. Unik kan? Tapi ketika saya cuci muka, balik ke situ lagi. Sampai kalau tanah laut juga gitu kayak balik. Tanya anak-anak saya. Ya belum coba, ya aku tuh beri gitu. Jadi begitu sampai sekarang. Iya, cuci muka. Nah, itulah kemudian setelah saya di Loro Kidul, kemudian saya izin pulang, kemudian saya diantarkan, izin pamit kepada Milas Jinggo, pulang diantarkan, ditunjukkan gini. Milas Jinggonya itu nggak tahu itu jalan yang dilalui bukan lewat cinta, sudah lain lagi. Jalan lagi. Pikiran saya sudah lain lagi. Jalannya beda. Ada jembatan kecil, panjang. Kira-kira 1 meter. Panjang, kira-kira ada 1 kilometer mungkin. Perkiraan saya. Ketika saya di tengah jembatan, saya mikir, loh, kalau nanti saya pulang pakaian keraton ngilas, lucu saya, ya kan? Ditertawakan orang saya. Pakaian saya kemana, ya enggak? Akhirnya, lep, hilang. Pas. Apa itu? Saya berada di tengah hutan yang lebat. Akhirnya saya membuat tenda dari ranting-ranting kayu. Bivak gitu Pak ya? Iya, akhirnya pokok saya bisa berteduh. Pagi hari terdengar jago keluruk. Oh, di sana berarti ada desa. Langsung saya masuk ke desa itu. Orang-orang sekampung datang menjemput saya karena dianggap berhasil menemui Milas Jinggo. Karena masyarakat itu sudah ada getaran bahwa akan ada orang yang masuk, langsung merinding. Merinding ya. Ya merinding betul. Ya merinding. Jadi ada orang yang datangin. Akhirnya saya disambut dengan bahagia sekali. Kemudian saya selama 4 hari saya hilang itu. Ibu saya menganggap saya sudah meninggal, sudah mau diselamati. Ketika kemudian saya pulang, ibu saya nangis. Jadi 4 hari Pak ya? 4 hari hilang itu. Dan tidak terasa kan, padahal saya tidur cuma berapa? 2 malam kok. Tidur saya cuma 2 malam. Di rumahnya mbah yang pakai belarak tadi itu, dan di Milas Jinggo 1 malam. Kan cuma 2 malam. Tapi ternyata di sini 4 malam Pak. 4 hari? 4 hari. Dia tidak tahu saya kan. Loh, iya tak ada hilang, sudah nangis ibu saya. Jadi jarak dari Pak Karno waktu itu dianggap hilang. Iya, di sebuah lokasi begitu ya? Iya. Kemudian muncul di lokasi yang lain begitu Pak? Iya, muncul di jaraknya lah. Iya, sudah hilang sudah. Perjalanan saya ambil tadi jalannya hilang semua sudah. Berupa hutan saja sudah. Nah, unik kan? Nah, sampai sekarang saya kadang-kadang masih bisa diberi komunikasi oleh Nyai Loro Kidul. Kanjeng Ratu tadi ya? Contoh, beberapa tahun yang lampau saya diundang ke Nganjuk untuk ceramah di hadapan 400-an orang ya, para budayawan, orang-orang spiritual, baik dari Bali, Jawa, dari Semarang dan sebagainya. Saya disuruh beri sambutan, saya tidak mau karena saya sudah capek malam-malam. Kemudian sebelum malam itu dimulai acara dimulai hujan lebat. Kemudian saya ingat Nyai Loro Kidul ya kan. Kemudian tangan saya gini kan. Dar hujannya saya terangkan, saya suruh pindah. Pindah betul hujannya ini kan. Jadi tangan saya begini. Pindah. Akhirnya pindah. Jadi nggak hujan. Orang-orang heran. Lu Pak Karo kok gitu, saya tahu ya kan. Dan akhirnya saya suruh cerita bersambutan tengah malam jam 12:30. Terakhir saya penutup kata. Saya mau, tapi sebelum saya ngomong itu saya gemetar, keringat dingin dan mengalir, saya lumpuh. Belum ngomong itu langsung terduduk tanah. Kemudian Nyai Loro Kidul datang. Tolong masyarakat sini kak pesannya, silakan menancapkan sodolanan. Karena Segoro Kidul mau tak kebur. Ini kan? Loh, saya sampaikan kepada para hadirin semuanya. Tidak tahu seminggu lagi terjadi tsunami di Yogyakarta Utara. Bener kan?
Nah, itu adalah satu tanda-tanda. Dan sampai sekarang saya masih seperti itu. Sampai sekarang sampai. Oleh karena itu, hal-hal yang sifatnya spiritual tidak perlu kita merusak keimanan kita kepada Allah SWT. Itu memang ada ilmunya, tapi bukan untuk merusak akidah kita sebagai seorang muslim. Tidak saya. Itu adalah dunia gaib yang diciptakan oleh Allah juga. Iya kan? Jadi demikian para pirsawan kalian, sekilas cerita saya karena saya suka pengembaraan kemana-mana, bahkan camping sendiri mulai tahun 61 sampai sekarang sudah ke 198 kali. 198 kali. 198 camping perkemahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita teruskan ya Pak ya? Ya teruskan. Pak Karno mungkin bisa ngasih gambaran tentang Kanjeng Ratu. Sosoknya seperti apa? Ya, Pak Rita Cacup rambutnya panjang dure, enggak digelung. Rambut dure pakai selendang. Tapi karena kena gelombang kan bergerak-gerak kan, ya kan ini juga tanya bergerak-gerak. Apakah beliau pakai mahkota gitu Pak? Enggak pakai mahkota. Jadi sangat sederhana ya? Sederhana sekali, aslinya. Dan dia cerita kok, sering ke Jawa kok. Seperti Raja-Raja Mataram itu, Sultan Hamengkubuwono IX, masih ada komunikasi, beliau lebih dekat gitu. Sejak Kerajaan Mataram dulu. Kanjeng Ratu Kidul sendiri itu begini teman-teman. Menurut keterangan Pak Karno itu bukan sosok yang mewah ya Pak ya? Bukan sosok biasa saja. Sombong gitu, bukan ya Pak ya? Bukan seperti ratu ada gelangnya, enggak. Kan ada paradigma beliau itu sosok yang antagonis juga kan gitu ya Pak ya? Iya, karena mereka kan cerita, namanya orang-orang cerita kan bisa. Kalau saya akan lihat langsung, tidak. Berarti beliau sendiri sosok yang sangat sederhana sebenarnya. Sederhana sekali. Dan santun begitu ya Pak ya? Santun sekali. Cuma memang karena dia diciptakan Allah semacam itu, mempunyai kelebihan. Penguasa Laut Selatan kan kelebihan toh ya. Dan Laut Selatan tidak bisa dijamah oleh siapapun. Yeah. Umat manusia, ada kapal masuk Laut Selatan? Nggak ada, nggak berani. Nah ini kawan-kawan tim kreatif ya. Ini tolong untuk pembahasan dari Kanjeng Ratu Kidul ini kita belum pernah ulas secara detail ini. Yeah. Mungkin kita bisa agendakan gitu Pak ya. Nanti ya kita akan pada acara berikutnya ya kan. Yeah. Kayaknya ini ada sebab pengalaman loh ya, pengalaman saya. Nah, masalah orang lain pengalaman mungkin beda ya kan gitu kan. Setiap orang kan beda-beda. Tapi ini pengalaman saya karena saya suka camping mencinta alam kemana-mana. Dan saya Pak Karno, berarti bukan seperti Susana itu Pak ya? Bukan kok ya udah. Udah kan kalau gambarnya. Nah, sekarang ya tambahan lagi barangkali. Seperti karena saya suka berkelana semacam itu, sehingga tahun 72 saya boleh ikut latihan militer. Lintas Medan 11. Sekolah Kader Komando Marinir, jalan kaki Banyuwangi Surabaya selama 2 minggu. Ya kan, saya kuat. Ayo marinir banyak yang lumpuh. Kenapa? Kekuatan spiritual mendorong saya. Kan gitu kan? Sebenarnya menurut Pak Karno, spiritualitas itu seperti apa Pak? Apa ya? Ya kebatinan kita kuat. Ada suatu konsep sendiri. Kebatinan kita tuh punya kuat dalam arti punya memiliki konsep. Punya pegang gini loh hidup. Apa ada hubungan dengan olah batin yang iyalah, ya olah batin kita. Oleh karena sering orang berpuasa itu mensucikan diri. Padahal orang kadang-kadang itu hanya puasa saja, tapi batinnya gak nyambung kepada yang dituju. Banyak gagal begitu. Saya nggak akan diberitahu Pak Desa Pak Ngalimbo itu. Pak Depaya itu meninggalnya itu karena saya juga. Maksudnya begini, dia bisa meninggal kalau saya meninggalkan. Sakit lama, nggak sembuh-sembuh dia ngomong, anakku ae jan rene, sing ngeterno aku ya anakku itu. Saya pegang ini, jari opinan, jari kini-kininya. Jari kelingkingnya. Kelingking kirinya. Kelingking kiri kan. Saya akan doa, dan meninggal. Memang pesannya dulu begitu. Nggak apa-apa le, kowe engko sing ngeterno aku. Nggih Pak Mbok. Budi kan? Padahal itu pengalaman saya. Jadi sekalian ya. Jadi kita hidup itu jangan asal. Ya kan? Ayo jangan asal. Ada pesan buat teman-teman ini Pak, dulur-dulur kami yang ada di. Oh ya, ada pesan begini. Kami harapkan teman-teman semuanya itu selalu sadar, bahkan bertanya kepada dirinya sendiri. Setiap sebelum tidur.
atau kalau kita sedang berhadapan di cermin, apa yang kita tanyakan? Sopo aku? Siapa saya? Siapa saya? Aku ini apa? Saya itu mau bagaimana? Berbuat apa? Aku ini untuk kanggo apa? Apa Jelas. guna saya gitu. Apa? Gunanya apa? Saya hidup ini untuk apa? Pokoknya sama dengan kambing. Hanya makan, mati. Enggak kan? Oleh karena itu saya berkarya. Berkarya sosial dari tingkat tetangga, kabupaten, provinsi, Indonesia. Apa itu kabupaten? Saya pernah membantu obat anti cacing mereknya Vermox kepada 42.000 siswa SD di 11 kecamatan. Zamannya Pak Bupati Pak Win. Pak Win tanya, Pak Karno tuh, itu kan dia aku butuh kopi ya katakan begitu ya guyonannya ya kan. Nah inilah bisa kita lakukan asalkan kita punya keyakinan. Sampai sekarang saya melakukan gerakan-gerakan. Alhamdulillah. Saya serahkan cuma karena Allah. Gerakan sosial tadi Pak ya, bersifat sosial. Ya tadi gitu. kayak apa aku? Ayo. Apa ya makan tidur mati. Bener nggak? Masa kalah karo tawon meninggalkan madu. Iya. Jelas, oke? Iya. Ini Pak, pembelajaran bagi kita semua. untuk kesenian Pak Karno ini kan juga dalang tuh. Enggak. Kan punya, Cuma seneng wayang. tapi punya satu set gamelan begitu. Ya punya. Suka wayang. Karena filosofisnya. Suka wayang. Filosofi dari wayang. Wayang itu sendiri. Pendapat Bapak tentang kondisi yang kita hadapi saat ini Pak? Wah, Adanya sekarang pandemi, kita Pak. terjadi terdistorsi kebudayaan. Bahkan terjadi tantangan kebudayaan. Terutama orang-orang asing di luar Indonesia akan merubah budaya Nusantara. Ini sudah saya seminarkan di tingkat provinsi bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur di Tretes 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Se-Jawa Timur. Dan kemudian saya adakan cara di sini, saya ngundang seorang narasumber dari BNPT Pusat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Jakarta ke sini. Bahkan yang datang ada dosen-dosen perguruan tinggi. Kenapa? Kewajiban saya untuk melindungi kebudayaan Nusantara. Itu milik kita. Itu tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Jadi untuk generasi muda saya harapkan juga gitu. Kalau mau belajar ke tempat saya, kalau mau belajar, Terbuka Pak ya? oh Pintu terbuka. Dan GRATIS apa itu? Gratis. Gratis. Kawan-kawan yang ada di sekeliling, kan? ya. Kawan-kawan yang ada di sekitar Sidoarjo kalau memang ingin berdiskusi banyak dengan Pak Karno, silakan ke kediaman beliau di Desa Wunut, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Gratis, tidak ada biaya, Tidak dan biaya apapun. selalu pintu terbuka buat Pintu terbuka. yang ingin belajar. Ingin belajar, monggo. Laki maupun perempuan, putra putri. Pak, ini terakhir Pak. Oke. Apakah Kanjeng Ratu juga bicara tentang pandemi kondisi yang kita hadapi sekarang? Gini, bukan bicara itu semua, itu adalah apa ya, pasemon. Begini itu pasemon, tidak bisa kita berupa pandemi, enggak. Perumpamaan. Seperti saya pernah katakan bahwa prasastinya Erlangga yang ada di Belan itu bisa mencatat gerhana matahari 500 tahun yang lalu dan memprediksikan gerhana matahari total 500 tahun yang akan datang. Kayak ilmu dari mana? Sebentar. Apa kita tahu? Candi Belahan, berarti sumber tetek Sumber tetek. di Gunung Penanggungan Iya. ya? Itu saya teliti. Nanti dalam buku saya Kerajaan Jenggolo itu akan saya kupas. Sudah terbit bukunya Pak? Belum. Wah, Temuan-temuan sekali. baru masih banyak. Apa temuan baru itu? Budaya Tingkepan, Mudun Temah, Tugel Kuncung. Iya benar. Itu bukan asli kita, bukan. Nanti tak bongkar nanti ngamuk orang-orang. Cuma saya sembunyikan. Kemudian apa itu? Petung dinane 3 hari, 7 Iya, hari, 3 hari, 7 hari, 40 40 hari, 100 hari, 1000 hari. 1000 hari. Ya kan? Kemudian nyekar ke kuburan. Loh, ya kan? Kemudian kalau selamatan tumpeng itu berasal dari kisah Joko Pandelkan berdirinya Candi Pari. Candi Pari. Itu saya yang nyunjung. Jadi kawan-kawan, kediaman Pak Karno ini sekitar 500 meter arah timur Candi Pari ya Pak? Iya. 900 meter dari arah Candi Pari. 900 meter. Satu arah jalur. timur Candi Pari. Sebagai desa wisata budaya.
Jadi Candi Pari itu berjejer dengan Candi Sumur. Jajar, ya, Ada ya. sebabaran lima, ini suami istri kan begitu ya Pak? Kan, Ya. itu dongeng. Dongengnya kan Asli sejarahnya tahu saya. Kan penelitian ilmiah ya kan sejarah. Kalau dongeng bisa saya tambah. Nah, Joko Pandalekan bersembunyi di sebuah tumpukan padi, kemudian sang istri mau ditangkap sama prajurit Majapahit. Sebenarnya Bersembunyi di sebuah lakonnya itu sumur. yang utama itu bukan Joko Pandalekan, cuma saja yang menamakan itu. Yang benar itu adalah Joko Palangtinunu. Palang Tinunu. Joko Palangtinunu putranya Prabu Brawijaya dengan Ibu Selir. Ini Pak namanya siapa itu? Berarti masih ada hubungan dengan Brawijaya ya Pak? Ya iya, cuma itu tulisan Belanda. Tujuan ada untuk mendiskreditkan bahwa kerajaan-kerajaan dulu itu suka kawin, cek rusak. Nah, Suka. iku Londo, karangannya Londo. Cuma kan kawinnya tak hilang gitu dah. Ya. Nggih. Ya. Pak Karno, saya terima kasih banyak Maturun, informasinya maturun. juga. Nanti tolong barangkali ada kekurangan para Nggih. pemirsa, saya mau mayat. Saya juga terima kasih Monggo, tak banyak. tunggu di rumah. Sambut, ya Pak Karno, sambut di kediamannya yang sangat indah ini. Ayo karek. Matur nuwun Pak Karno nggih. Matur nuwun. Matur nuwun, rahayu. Rayu, monggo.